pasal yang ke-11, ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Kisah Rasul pasal yang ke-11, ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu, ayat 19 ya, ayat 19 sampai 30. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antiokhia. Ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Ayat 27, pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit. Dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Ayat 29, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Ayat 30, hal itu mereka lakukan juga. Dan mereka mengirimkannya kepada penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Bapak Ibu perhatikan baik-baik kisah Rasul 11 ayat 26. Alkitab berkata di Antiokhia lah, ayat 26 bagian B. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ketika mereka disebut Kristen karena ada identitas yang bisa orang lihat dari mereka. Kata Kristen dalam bahasa Yunani itu Kristianos. Dari bahasa Yunani itu dipakai kata Kristianos. Anak saya namanya Christian, Kristus kecil. Dan kata Kristen dalam Alkitab hanya ditulis 3 kali saja. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama tidak ada kata Kristen. Dalam Perjanjian Baru hanya ditulis 3 kali. Dalam Kisah Rasul 11 tadi ayat 26, kata Kristen pertama kali ditulis. Kemudian dalam Kisah Rasul 26 ayat 28, ini kata Kristen pertama kali ditulis. Dalam Kisah Rasul 26 ayat 28, boleh tunjukkan ayatnya. Jawab Agripa, ya, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ya. Itu kata Kristen yang kedua ditulis dalam Alkitab, dan yang ketiga dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata Kristen hanya ditulis 3 kali saja. Kisah Rasul 11, 26, Kisah Rasul 26 ayat 28, dan 1 Petrus 4, 16. Kata Kristen ini pada mulanya, kalau kita belajar tentang sejarah gereja, maka pada mulanya kata ini adalah sebutan khusus atau sebutan spesial bagi pengikut Kristus. Pada masa itu mereka disebut pengikut jalan Tuhan atau bidat waktu itu. Dan dikatakan yang telah menunjukkan kualitas hidup seperti Kristus. Karena masa itu ketika mereka melihat murid-murid, mereka melihat seperti mereka melihat Kristus ketika masih hidup dan masih dalam pelayanannya.
Dan Alkitab katakan mereka disebut Kristianos, ya, atau disebut dengan Christ in you. Kristus ada di dalam mereka. Kehidupan mereka sama seperti Kristus. Nah, sebagai orang Kristen hari ini, kita harus punya identitas diri sebagai orang Kristen. Karena pada masa itu, dalam Kisah Rasul 11:26, Kisah Rasul 26 ayat 28, dan 1 Petrus 4 ayat 16, mereka melihat kehidupan murid-murid Yesus seperti Kristus. Lalu mereka berkata, mereka adalah Kristianos. Mereka adalah orang Kristen. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 berkata begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita berkata have Jesus live in us, kalau kita berkata Yesus ada di dalam saudara dan saya, maka ia wajib hidup. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi apa itu Kristen? Menghidupi perkataan Tuhan. Apa itu Kristen? Yaitu saudara dan saya menjadi contoh berkat kepada orang lain dalam perkataan, dalam pemikiran, dalam tingkah laku. Saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Kristen itu bukan hanya di KTP. Kristen itu bukan Bapak Ibu hanya dilihat dari cara berpakaian. Kristen itu tidak hanya dilihat daripada Anda dan saya memuji Tuhan atau tidak. Bukan karena kita rajin ke gereja, tapi Kristen itu dilihat bagaimana saudara dan saya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah sekarang ini, kalau kita perhatikan bahwa kekristenan telah kehilangan makna sesungguhnya, atau saya katakan bahwa kekristenan telah kehilangan identitasnya, ya mulai berkurang identitasnya, mengalami yang namanya dehidrasi, ya mereka mengalami yang namanya kehilangan daripada identitas diri sebagai orang Kristen. Banyak orang Kristen dengan mudah menyimpulkan bahwa jika orang Kristen tampak aktif keluar masuk gereja, mengenakan kalung salib, memasang stiker, ya, atau kutipan-kutipan ayat firman, misalnya di mobilnya, di motor, di kaca jendela rumahnya, ya, di kaca jendela mobilnya, atau memasang-masang gambar Tuhan Yesus di ruang tamu, adalah orang Kristen sejati. Saya pikir tidak seperti itu, ya, karena identitas diri Kristen sejati itu harus dibuktikan melalui perbuatan hidup sehari-hari, di mana kita itu meneladani Kristus. Bapak Ibu yang percaya katakan amin unlimited. Amin 500 juta triliun kali. Ya. Sekali lagi, identitas Kristen sejati harus dibuktikan melalui perbuatan hidup sehari-hari, di mana kita hidup meneladani Kristus. Bagaimana Bapak Ibu bisa meneladani Kristus kalau Bapak Ibu tidak bergaul dengan firman? Bagaimana kita meneladani Kristus kalau kita nggak suka datang dalam ibadah, nggak suka datang merenungkan firman, nggak punya waktu untuk saat teduh dengan Tuhan? Saya percaya kita nggak akan mengikuti. Kita akan sulit mengikuti Tuhan. Tapi orang yang punya waktu, memberikan waktu, mau punya komitmen untuk meneladani Kristus, saya percaya hidupnya akan diubahkan. Mungkin hidup lamanya, hidupnya berantakan. Hidup lamanya tidak ada sebuah masa depan bagi dia. Tapi ketika dia mengalami Tuhan secara pribadi, hidupnya berubah. Dan yang membawa kita mendapatkan pengakuan, baik dari manusia maupun pengakuan dari Tuhan, sehingga kita layak disebut saksi Kristus, itu ketika kita menghidupi melalui perbuatan-perbuatan kita yang kita contohi dari Tuhan. Amin. Sehingga kita dapat pengakuan dari manusia, tapi kita juga dapat pengakuan dari Tuhan, dan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Jadi Kristen itu bukan sekedar label. Kristen itu bukan cuma sekedar atribut. Ya, ada kalanya saya guyon dengan teman-teman. Ya, bahkan ada kalanya juga saya guyon dengan orang-orang yang ada sekeliling saya. Ada kalanya kalau kita pakai rantai salib, saya katakan kalau hidupmu tidak seperti Kristus, maka yang disalibkan di kiri kanan Yesus juga itu disalib. Ya, kita bisa hidup seperti kiri kanan Yesus itu para penjahat. Jadi Kristen itu bukan sekedar label atau atribut, tetapi Kristen itu adalah identitas yang melekat dan menjadi daging. Menjadi daging itu adalah menjadi perbuatan kita, lifestyle, kehidupan saudara dan saya.
harus bisa dilihat oleh orang lain. Ketika orang lain menyakiti kita, kita tidak membalas. Ketika orang menipu kita, kita cuma datang dan berdoa. Ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, padahal saudara dan saya berbuat baik dan menolong orang itu, tapi orang tidak memperlakukan Anda dengan baik, tapi Anda mengampuni dia. Itu namanya perbuatan yang membawa dampak kepada orang lain sehingga mereka bisa melihat bahwa Anda disertai Tuhan. Beberapa identitas Kristen sejati. Yang pertama itu adalah dia harus terlibat dalam pemberitaan Injil. Identitas Kristen yang sejati itu, orang Kristen yang sejati itu punya identitas diri. Salah satu identitas diri yang sangat menonjol harusnya ada dalam diri setiap orang percaya adalah dia terlibat dalam pemberitaan Injil. Kisah Rasul 11 tadi ayat yang ke-20. Alkitab berkata bahwa mereka ini tidak termasuk para rasul. Mereka adalah orang yang mengalami Tuhan secara pribadi. Dan Alkitab berkata ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika terjadi penganiayaan dari Kisah Rasul pasal 8, maka Injil tersebar dengan sangat cepat, saudara. Dan orang-orang yang bukan rasul, jemaat biasa mulai memberitakan Injil kepada orang-orang Siprus, kepada orang-orang Kirene, sehingga ketika mereka memberitakan firman Tuhan, banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya bahwa tugas memberitakan Injil, tugas bersaksi tentang Kristus, untuk menggenapi amanat agung Kristus, adalah tugas bagi setiap orang percaya. Dan itu menjadi identitas kita sebagai orang Kristen. Kalau Bapak Ibu tidak pernah memberitakan Injil, diragukan identitas kita sebagai orang Kristen. Tapi kalau kita memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa mereka dan mereka diselamatkan, mereka dibaptis, lalu mereka diajar, hidup mereka diubahkan, hidup mereka yang dulunya kacau, yang tadinya belum bertobat, hidup mereka yang tadinya berantakan, tiba-tiba hidup tertib, yang tidak suka baca Alkitab, kemudian mereka suka baca Alkitab, tidak suka berdoa dan sekarang mau berdoa. Maka Anda dan saya membawa sebuah perubahan besar. Satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Terjemahan yang lain berkata satu kaum diselamatkan. Saya percaya bahwa memberitakan Injil tidak hanya di belakang mimbar, ya, tidak hanya di belakang mimbar. Tapi saya percaya bahwa memberitakan Injil dapat kita lakukan di mana saja, kapan saja. Memberitakan Injil bisa terjadi di dunia marketplace, bisa terjadi di tempat bisnis, bisa terjadi di ruang-ruang terbuka, sekolah, di mall. Memberitakan Injil bisa terjadi di kafe-kafe. Memberitakan Injil bisa terjadi di restoran-restoran. Bisa terjadi di mana saja. Ketika ada kesempatan dan identitas diri Anda ingat bahwa salah satunya adalah kita adalah orang yang akan memberitakan Injil Kristus untuk menggenapi amanat agung Kristus. Dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Itu harus terjadi dalam diri kita. Dan cara paling efektif untuk memberitakan Injil adalah melalui teladan hidup kita. Teladan hidup saudara dan saya. Teladan hidup adalah menjadi contoh. Menjadi teladan hidup. Lifestyle, gaya hidup. Kalau Bapak Ibu orang malas, saya percaya beritakan Injil orang nggak akan percaya. Tapi kalau kita adalah orang yang sukses, orang berhasil dalam studi, dalam pekerjaan, maka rajin dalam pekerjaan, kita paling mudah memberitakan Injil. Orang akan percaya kepada kita. Karena kita menjadi contoh teladan. Kita ditaruh di muka bumi ini untuk menjadi teladan bagi orang lain. Mungkin kita nggak sempurna, tapi berusaha untuk melakukan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dengan setanggung jawab yang bisa sekemampuan yang diberikan kepada kita. Roh Kudus akan menolong kita. Sehingga dari kehidupan teladan hidup kita, maka itu akan membawa jiwa bagi banyak orang. Yang pertama tadi, identitas kita adalah memberitakan Injil. Gereja yang sehat adalah gereja yang memberitakan Injil. Dan saya berharap bahwa kita bukan jadi orang yang pasif, tapi kita jadi orang yang aktif. Karena identitas diri kita itu menggambarkan kehidupan Tuhan. Identitas diri kita menggambarkan siapa kita sesungguhnya. Kalau kita adalah mirip Kristus, maka kita suka memberitakan Injil. Yang kedua, identitas diri orang Kristen adalah dia memiliki kesetiaan. Kisah Rasul 11 ayat 23 berkata, ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia
Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Dia menasihati orang-orang yang percaya supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan itu adalah satu kualitas yang harus gereja miliki, karena ini adalah kualitas untuk kita menjadi raja, kualitas untuk kita dipimpin setia dengan perkara kecil, dipercayakan perkara besar. Kalau Bapak Ibu dan saya kerja dengan orang yang tidak setia, maka Anda sedang ada di tengah-tengah orang yang salah. Orang itu bukan orang yang tepat yang Anda di sekeliling Anda. Alkitab berkata begini, kesetiaan menjadi sebuah identitas diri yang mewakili diri orang itu. Kalau orang itu tidak setia, Bapak Ibu tidak boleh mempercayakan apapun kepada orang. Kalau dalam hal kecil dia tidak bisa setia, jangan percayakan kepada dia hal yang besar. Alkitab mengatakan bahwa banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Haleluya. Kita boleh ada di tempat yang ramai, banyak orang, tapi belum tentu semuanya dipilih. Karena identitas kekristenan, identitas sejati dari orang Kristen itu adalah memiliki kesetiaan. Matius pasal 22, ayat 14 berkata begini. Alkitab mengatakan banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Orang yang dipilih adalah mereka memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang mau bertahan di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah keadaan yang gak ada alasan untuk Bapak Ibu bertahan. Tapi Bapak Ibu tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada kita jalan keluar. Orang setia itu sulit didapat. Raja Salomo berkata begini, orang setia siapakah menemukan? Raja Salomo memerintah atas Israel 40 tahun. Dan dia berkata untuk menemukan orang setia sulit. Menemukan orang yang cari muka banyak. Menemukan orang yang kepingin posisi banyak. Menemukan orang yang kepingin kaya raya banyak. Tapi menemukan orang yang setia, siapakah menemukannya? Kata Raja Salomo. Dan saya percaya bahwa kesetiaan harusnya ditemukan di dalam gereja. Gereja adalah tempat kita melatih kesetiaan. Rumah kita adalah tempat kita melatih kesetiaan. Tempat kerja kita, bisnis kita adalah tempat kita melatih kesetiaan. Mungkin kita diperlakukan dengan tidak adil. Belajarlah setia. Yesus setia sampai mati. Dan dia dianugerahkan nama di atas segala nama, raja di atas segala raja. Dan dari sedikit yang dipilih itu, lebih sedikit lagi yang setia. Wow, Bapak Ibu perhatikan baik. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya percaya bahwa kita adalah bagian dari sedikit yang dipilih. Karena itu Bapak Ibu hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita cari Tuhan bukan karena apa yang ada di tangannya. Kita cari Tuhan bukan untuk kesukaan kita, tapi kita cari Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Ya, dari sedikit yang dipilih itu, lebih sedikit lagi yang setia. Saya percaya kita adalah orang-orang yang Tuhan temukan dan Tuhan berkata kamu setia. Pertanyaannya sederhana begini, sudahkah kita menjadi orang-orang Kristen yang setia? Karena kalau kita jadi orang Kristen yang setia, ada upah yang besar yang disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang setia. Dalam Wahyu pasal 2, ayat 10 bagian B, Alkitab berkata begini, jangan takut, baca dari bagian A saja ya. Wahyu 2 ayat 10 Wahyu 2 ayat 10 aja. Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada salah satu mahkota dari 5 mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Salah satu mahkota akan diberikan kepada orang-orang yang setia. Setianya sampai mati. Mereka tidak serahkan kesetiaan mereka untuk hal-hal yang sementara. Mereka tidak mengejar hal sementara. Mereka tidak distract. Tapi mereka mata tertuju kepada Tuhan. Karena mereka tahu dari Tuhan datang sesuatu yang baik. Mahkota kehidupan diberikan kepada mereka yang setia sampai mati. Bapak Ibu tahu bahwa Kristen sejati adalah orang yang setia mengikuti Tuhan Yesus di segala keadaan. Bukan cuma waktu keadaan baik. Bukan waktu keadaan menguntungkan dia. Tapi waktu keadaan tidak baik pun, dia tetap setia mengikuti Tuhan. Bukan dalam keadaan dia lagi ada di puncak, tapi waktu dalam keadaan dia ada di bawah.
dalam keadaan jalan-jalan sempit, dia setia mengikuti Tuhan. Dan dia memiliki roh yang menyala-nyala untuk memberitakan Injil. Saya percaya bahwa dua hal ini harus menjadi identitas kita sebagai orang percaya. Yang pertama, suka memberitakan Injil. Karena tadi saya katakan bahwa memberitakan Injil ini identitas orang Kristen hari-hari ini terdehidrasi, terkikis. Tapi malam ini saya ingatkan saudara kembali kepada amanat agung Kristus. Beritakan Injil kerajaan Allah. Selamatkan sebanyak-banyaknya orang, bawa mereka kepada Tuhan. Pakai kedudukanmu, pakai kekayaanmu, pakai keberhasilanmu untuk bersaksi kepada banyak orang bahwa Tuhan yang menolong saudara. Dan tetap setia. Setia dalam pekerjaan. Setialah dalam keluargamu. Setia dalam pernikahanmu. Setialah dalam tanggung jawab yang diberikan kepada engkau. Lakukan dengan sepenuh hati. Percayalah ada Tuhan yang mendampingi saudara. Anugerah kebaikannya cukup bagi saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berapa banyak yang diberkati Tuhan. Malam ini, Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati Tuhan malam ini. Puji Tuhan. Bapak di sorga, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Materaikan firman-Mu. Jadikan firman-Mu kekuatan bagi kami. Malam ini, kami temukan identitas diri kami. Yaitu kami mau beritakan Injil. Dan kami mau setia. Apapun yang terjadi, kami mau melakukan amanat agung Kristus. Materaikan ini dalam roh kami, dalam jiwa kami, pada pikiran kami. Dan Rasul Paulus berkata bahwa terkutuklah kami apabila kami tidak memberitakan Injil. Malam ini kami adalah pribadi, orang yang memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, anugerah kebaikan-Mu cukup bagi kami. Sehingga kami ada dalam tuntunan penyertaan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.